Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sekeluarga sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas soal-soal latihan tentang permintaan, penawaran, pasar, pembentukan harga, dan kurva. Yuk kita mulai membahas soalnya. Soal nomor 1, supply dan demand diartikan sebagai titik-titik. Nah, A, penawaran dan permintaan. B, produsen dan konsumen. C, permintaan dan penawaran. D, pedagang dan pembeli. Coba kita lihat mana kira-kira di antara alternatif jawaban ini yang betul. Ya, yang betul adalah penawaran dan permintaan. Sekarang soal nomor 2. Mari kita lihat di dalam tabel tersebut ada yang pertama harga barang, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga biaya produksi, yang keempat penggunaan teknologi dalam produksi, yang kelima selera, yang keenam pajak, yang ketujuh jumlah penduduk, dan kedelapan saluran distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ditujukan oleh nomor. Di sini ada alternatif jawaban yang A 1, 2, 4, dan 5. Yang B 3, 4, 6, dan 8. Yang C 1, 2, 5, dan 7. Dan yang D 2, 5, 6, dan 7. Kira-kira mana menurut kalian yang paling tepat? Ya, betul. Yang tepat itu adalah option C, ya. Karena permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang. Semakin rendah harga barang, permintaan pasti semakin tinggi. Yang kedua, dipengaruhi oleh pendapatan konsumen. Nah, kalau pendapatan konsumen tinggi, artinya daya beli masyarakat tersebut tinggi. Jadi permintaan akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah selera. Permintaan itu sangat dipengaruhi oleh selera konsumen. Dan yang selanjutnya jumlah penduduk. Nah, permintaan ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk, diperkirakan permintaan itu semakin banyak. Nah, itulah. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya tepat sekali, option C ya. Ya, sekarang kita lihat soal nomor 3. Konsumen yang ingin membeli barang tertentu tetapi tidak mampu untuk membelinya atau daya belinya rendah digolongkan dalam permintaan yang A, efektif atau marginal, B, absolut atau submarginal, C, potensial, D, super marginal. Ya, kira-kira mana jawaban ini yang paling tepat? Oke, jawaban yang tepat bagian B atau absolut. Absolut di sini itu kalau konsumen ada keinginan untuk membeli barang, tetapi dia tidak mampu membelinya. Nah, itu disebut absolut. Sedangkan kalau kita lihat yang efektif, itu kalau konsumen ingin membeli barang, tetapi dia mampu untuk membelinya, artinya uangnya itu ada. Jadi disebutnya efektif ya atau marginal. Dan terjadinya transaksi itu terjadi. Nah, kalau yang absolut, itu tidak terjadi transaksi karena tidak mempunyai uang ya, tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Sedangkan yang potensial itu ada daya belinya, tapi tidak terjadi transaksi. Ya, artinya kalau kita hanya melihat-lihat saja di
sebuah toko, kemudian sudah menimbang-nimbang, sudah bertanya-tanya tapi tidak jadi membeli. Nah, itu disebut potensial ya. Jadi yang betul jawabannya B ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Jika Rafli memiliki uang sebesar 3 juta rupiah dan telah membeli sebuah handphone dengan harga 3 juta rupiah, maka Rafli digolongkan dalam permintaan yang A. efektif atau marginal, B. absolut atau submarginal, ulangi, B. absolut atau submarginal, C. potensial, D. supermarginal. Nah, seperti yang sudah dibahas di depan, kira-kira jawaban yang soal ini adalah, ya betul, jawaban soal nomor 4 itu adalah efektif ya. Berarti option A. Efektif itu artinya konsumen mempunyai daya beli dan bisa membeli barang yang dibutuhkan, kemudian terjadi transaksi ya. Nomor 5, tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang. Jika harga barang-barang konsumsi naik, orang akan A. menambah jumlah barang yang dikonsumsi, B. menambah jumlah jasa yang akan dikonsumsi, C. mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi, D. beralih membeli barang yang dikonsumsi. Ayo kita main logika ya sekarang. Jawabannya apa kira-kira? Ya betul, jawabannya adalah C. mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Karena jika harga barang yang dikonsumsi itu naik, secara logika orang akan menahan dulu membeli barang-barang yang diperlukan, ya, apalagi yang kira-kira tidak penting, begitu kan? Oke. Soal nomor 6, harga tiket bioskop atau tempat wisata pada hari libur atau weekend umumnya lebih mahal dibandingkan dengan hari biasa atau weekday. Perbedaan harga ini terjadi karena pada hari libur A. demand lebih besar daripada supply, B. demand lebih kecil daripada supply, C. demand sama dengan supply, D. supply lebih besar daripada demand. Ayo kita lihat kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Ya, karena hari libur, oleh karenanya demand itu pasti lebih banyak, ya. Artinya demand lebih besar daripada supply, ya. Jadi yang benar jawabannya itu, jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Oke, kita lihat selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan tabel permintaan dan penawaran berikut ini. Harga Rp11.000, permintaan 5 kg, penawaran 100 kg. Harga Rp9.000, permintaan 10 kg, penawaran 90 kg. Harga Rp7.000, permintaan 20 kg, penawaran 60 kg. Harga Rp5.000, permintaan 35 kg, penawaran 35 kg. Harga Rp3.000, permintaan 55 kg, penawaran 25 kg. Dari tabel di samping ini, titik keseimbangan agar tidak kekurangan atau kelebihan produksi pada produk mie ayam Raos terletak pada jumlah A. Rp7.000, B. Rp5.000, C. Rp11.000, D. Rp9.000. Coba kita lihat lagi tabelnya. Kira-kira yang seimbang itu ada pada harga berapa? Ya, betul. Pada harga Rp5.000, ya, karena di sana permintaannya 35 kg, penawarannya 35 kg. Jadi jawaban yang tepat itu adalah
option B. Soal nomor 8. Nah, kita perhatikan pernyataan berikut ini. Silahkan kalian bisa lihat sendiri ya, dibaca. Soalnya manakah dari pernyataan di atas yang merupakan ciri pasar abstrak? Yang A, 1, 2, 4, dan 5. Yang B, 1, 4, 5, dan 7. Yang C, 2, 3, 6, dan 8. Yang D, 2, 3, 7, dan 8. Kira-kira mana yang benar menurut kalian? Jawabannya betul. Yang C, 2, 3, 6, dan 8. Kita lihat pasar abstrak ya. Yang 2 itu antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Betul, karena abstrak ya, kita tidak melihatnya. Yang ketiga, barang yang dijual seperti saham, jasa traveling, ya. 6. Contoh pasar ini adalah Bursa Efek Indonesia, Tokopedia, Traveloka, dan lain-lain. 8. Pembayarannya melalui transfer bank. Ya, betul. Selanjutnya kita bahas soal nomor 9. Produk makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluarsa sering didiskon dengan promo buy one get one free. Tujuannya agar banyak konsumen yang membeli. Obral ini umumnya terjadi karena A, permintaan lebih besar daripada penawaran. B, penawaran sama besar dengan permintaan. C, penawaran lebih besar daripada permintaan. D, permintaan tidak terpenuhi oleh penawaran. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Karena ada diskon, berarti yang memerlukan itu adalah yang menawarkan. Ya, betul. Jadi jawabannya itu option C. Ya. Penawaran lebih besar daripada permintaan. Soal nomor 10. Negara dapat bertindak sebagai pelaku pasar monopoli seperti dalam penyaluran listrik oleh PT PLN Persero. Hal ini tidak saja berdasarkan kepentingan ekonomi, tapi memiliki tujuan sosial, yaitu A, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk mengisi kas negara. B, mewujudkan keadilan sosial dalam bentuk pemerataan akses listrik kepada masyarakat. C, menguasai seluruh faktor-faktor produksi yang bernilai strategis, vital, dan ekonomis tinggi. D, menutup akses pengelolaan oleh pihak swasta yang dapat merugikan negara. Memiliki tujuan sosial di sana clue-nya ya. Iya, betul. Jawabannya adalah B, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam bentuk pemerataan akses listrik kepada masyarakat. Nah, itu tujuan sosialnya.